Perkenalkan, saya Dr. Siti Amalia Salsabila Samsul. Saya bertugas di klinik ini dan memeriksa ibu pada hari ini. Oke, sebelum itu saya akan menanyakan identitas ibu terlebih dahulu. Namanya siapa, Bu? Ina, Dok. Usianya berapa, Bu? 55 tahun, Dok. Pekerjaannya apa, Bu? Guru cuci pakaian, Dok. Statusnya ibu? Sudah menikah, Dok. Pendidikan terakhir, Bu? SD, Dok. Selanjutnya saya akan menanyakan keluhan utama ibu sampai datang kemari. Apa keluhan utamanya, Bu? Nyeri, Dok. Sejak kapan nyerinya itu? Sudah 1 tahun, Dok. Lokasinya di mana, Bu? Di kedua lutut, Dok. Nyerinya itu hilang timbul atau terus menerus? Hilang timbul, Dok. Apakah ada pembengkakan, Bu? Iya, Dok, ada pada kedua lutut dan terasa hangat. Apakah ada rasa kaku pada kedua lutut, Bu? Iya, Dok, ada pada pagi hari pada saat bangun tidur. Apakah nyerinya itu memberat? Iya, Dok, memberat 2 bulan terakhir ini, Dok. Dari skala 1 sampai 10 yang ibu rasakan, berapa skala nyerinya, Bu? 9, Dok. Gejala ini lebih parah pada saat beraktivitas atau tidak, Bu? Pada saat beraktivitas, Dok, pada saat berjalan, bekerja, terutama pada saat jongkok, Dok. Bagaimana cara ibu menangani rasa sakitnya, Bu? Saya istirahat, Dok, terus saya minum obat penghilang nyeri yang saya beli di warung. Apakah punya riwayat terdahulu? Iya, Dok, punya, Dok. Lalu itu saya pernah terpeleset dan jatuh lalu terkena di tumpuan lutut, Dok. Lalu penanganannya apa, Bu? Saya pergi untuk dipijat, Dok. Riwayat penyakit keluarga, Bu, ada, Bu? Tidak ada, Dok. Mohon maaf sebelumnya, Bu, apakah ibu mengonsumsi alkohol, narkoba, atau rokok, Bu? Tidak, Dok. Apakah punya riwayat alergi obat, Bu? Tidak ada, Dok. Baik, Bu, saya akan meng-cross-check kembali apa yang ibu sampaikan kepada saya. Namanya itu Ibu Ina, usia 55 tahun, pekerjaan buruh cuci pakaian, keluhan utama itu nyeri, sejak 1 tahun, lokasi kedua lutut, nyerinya itu hilang timbul, ada pembengkakan dan rasa kaku pada kedua lutut, punya penyakit terdahulu itu jatuh terpeleset dengan tumpuan di lutut. Ya, Dok. Apakah ada yang mau disampaikan lagi, Bu? Iya, Dok, saya mau bertanya, Dok. Ini penyakit saya bisa disembuhkan atau ada tindakan seperti operasi, Dok? Jadi dari informasi yang telah Ibu berikan kepada saya, tindakan yang perlu dilakukan itu adalah operasi, Bu. Tapi Ibu jangan khawatir dan jangan takut. Saya akan berusaha agar Ibu tidak dioperasi. Oh, iya, Dok. Iya, Dok. Terima kasih, Dok. Untuk menegakkan diagnosis selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan berikutnya. Apakah Ibu bersedia? Iya, Dok, bersedia, Dok. Terima kasih, Bu. Iya, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya melakukan pemeriksaan fisik, saya akan melakukan cuci tangan dan memakai handscoon terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan mengukur tinggi badan dan berat badan ibu. Dari hasil pengukuran berat badan, saya mendapatkan 68 kg dan tinggi badan 152 cm yang dimana itu termasuk obesitas 1. Dari hasil pemeriksaan tanda-tanda vital, saya mendapatkan tekanan darah itu 120/80 mm air raksa dan tekanan nadi itu 88 kali per menit dan respiratory rate itu 20 kali per menit dan suhu itu 36,8 Celcius. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama-tama saya akan melihat cara berjalan ibu terlebih dahulu. Silakan, Bu. Ya, silakan. Jadi dari hasil tadi saya melihat cara berjalan ibu itu tidak normal. Ibu silakan berbaring. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Saya akan melakukan inspeksi. Mohon maaf sebelumnya saya akan mengangkat sedikit baju ibu. Kemudian saya akan melihat lokasinya. Lokasinya itu berada di articulatio genu. Mohon maaf sebelumnya bisa digerakkan kakinya, Bu.
Kemudian saya akan menekan. Kemudian saya akan meraba apakah hangat atau tidak. Jadi saya menyimpulkan lokasinya itu berada di artikulatio genu, adanya krepitasi, adanya nyeri pada saat ditekan, dan terasa hangat. Mohon maaf sebelumnya saya akan mengangkat baju ibu. Iya dok. Selanjutnya saya akan melakukan tes range of motion. Yang pertama itu fleksi, maaf bu, ekstensi, adduksi, abduksi, rotasi interna, dan rotasi eksterna. Dan saya akan melakukannya di sebelah juga. Dari hasil pemeriksaan saya mendapatkan tidak normal. Selanjutnya saya akan melakukan tes bullseye, yaitu menurunkan cairan, maaf bu, dan melakukan palpasi untuk merasakan adanya cairan di patella. Dan saya akan melakukannya di kaki sebelah juga. Dari hasil pemeriksaan saya mendapatkan yaitu tidak normal. Kemudian saya akan melakukan tes balance shine, yaitu untuk mengumpulkan cairan di patella. Maaf bu. Dan saya akan melakukannya juga di kaki sebelah. Dari hasil pemeriksaan saya mendapatkan itu tidak normal. Selanjutnya saya akan melakukan tes McMurray. Maaf bu, dengan melakukan fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, dan saya akan melakukannya juga di kaki sebelah. Dari hasil pemeriksaan terdapat tidak normal. Selanjutnya saya akan melakukan tes vagus, yaitu mendorongnya ke arah lateral. Maaf bu. Dan saya akan melakukannya juga di kaki sebelah. Dari hasil pemeriksaan saya mendapatkan yaitu tidak normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan varus dengan menggerakkan ke arah median. Dan saya akan melakukannya juga di kaki sebelah. Dari hasil pemeriksaan saya mendapatkan yaitu tidak normal. Kemudian saya akan melakukan tes Lachman. Maaf bu. Dan saya akan melakukannya juga di kaki sebelah. Dari hasil pemeriksaan saya mendapatkan yaitu tidak normal. Kemudian saya akan melakukan anterior drawer test. Maaf bu, yaitu menarik kaki. Dan saya akan melakukannya juga di kaki sebelah. Dari hasil pemeriksaan saya mendapatkan yaitu tidak normal. Kemudian saya akan melakukan posterior drawer test. Maaf bu. Kemudian saya akan mendorong. Dan saya akan melakukannya juga di kaki sebelah. Dari hasil pemeriksaan saya mendapatkan yaitu tidak normal. Alhamdulillah pemeriksaan fisik sudah selesai. Saya dapat menyimpulkan bahwa rasa nyeri yang ibu alami yaitu nyeri sedang tetapi sudah terlanjur parah dan perlu tindakan operasi. Insya Allah dengan tindakan operasi dapat mengurangi rasa nyeri yang ibu alami. Baik bu, dari data yang saya dapatkan dan dari hasil pemeriksaan, saya menyimpulkan bahwa ibu ini mengalami OA atau osteoartritis, dan untuk diagnosis bandingnya yaitu gout arthritis dan cedera meniskus. Mengapa saya meyakini ibu terkena OA atau osteoartritis? Karena beberapa ciri-ciri yang ada pada ibu itu termasuk pada OA. Sementara untuk gout
gout sering terjadi pada malam hari, sedangkan ibu ini kaku pada pagi hari. Kemudian untuk cedera meniskus mengapa? Karena cedera meniskus tidak terasa hangat, tetapi pada OA ada terasa hangatnya. Jadi ibu, saya akan memberikan resep obat untuk anti nyeri, dan ibu harus mengurangi berat badan dan mengurangi mengonsumsi makanan berlemak. Tapi saya menyarankan ibu untuk melakukan operasi untuk mengurangi atau menyembuhkan penyakit ibu. Tapi itu semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ibu mengerti? Iya dok. Ya Bu, terima kasih Bu. Iya dok, terima kasih dok.